Di bawah lampu stadion yang mulai menyala redup, Raka berdiri tegak, dadanya naik turun, cepat, berat. Keringat membasahi dahi, menetes perlahan melewati pelipis, terus turun ke ujung hidung, hingga jatuh ke tanah yang lembab. Lapangan hijau ini adalah dunianya, satu-satunya tempat di mana dia merasa memiliki kendali penuh. Tapi di balik jersey nomor 10 yang melekat ketat di tubuh atletisnya, ada rahasia yang berdenyut lebih kencang daripada detak jantungnya sendiri. Raka, pria dengan rahang tegas dan tatapan yang selalu mengunci lawan di lapangan, sebenarnya adalah seorang prajurit yang sedang menyamar. Setiap benturan fisik, setiap nafas yang beradu saat berebut bola, baginya adalah sebuah ujian yang menyiksa. Dia mencium aroma rumput yang terpotong, aroma kulit yang terbakar matahari, dan aroma maskulinitas yang menyesakkan indera penciumannya. Saat rekan setimnya tertawa kasar dan saling merangkul di ruang ganti, Raka hanya bisa terdiam, menatap uap air yang mulai mengepul dari deretan shower yang panas. Air dingin menghujam bahunya yang lebar dan keras, tapi tetap tak mampu mendinginkan gejolak yang membakar di dalam sana. Dia sudah terlalu terbiasa berpura-pura, membangun dinding beton yang tinggi, agar tak ada satupun orang yang bisa melihat apa yang sebenarnya dia cari di balik tatapan pria lain. Di antara uap yang memenuhi ruangan sempit yang lembab itu, nafasnya tertahan di kerongkongan. Jari-jarinya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih, menahan sebuah keinginan yang dia tahu bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Ini adalah awal dari permainannya yang paling berbahaya. Sebuah pertandingan yang tidak dimenangkan dengan skor, melainkan dengan sebuah kejujuran yang kini terasa nyaris pecah. Langkah kaki Raka terhenti di ambang pintu dojo. Udara di sini terasa berbeda, lebih berat, seolah-olah oksigen sengaja dikurangi untuk menguji kekuatan paru-parunya. Di tengah ruangan yang hening itu, berdiri Bima. Cahaya sore yang jingga menyapu bahunya yang lebar dan tegap, menonjolkan postur tubuhnya yang terbentuk dari disiplin bertahun-tahun. Bima mengenakan seragam karate putih yang kontras dengan kulitnya yang bersih. Sabuk hitam yang melingkar erat di pinggangnya seolah menjadi simbol otoritas yang tak terbantahkan. Raka berdiri terpaku. Matanya tak bisa berpaling dari setiap gerakan kecil yang dilakukan Bima. Saat Bima menghela nafas, Raka ikut menahan nafasnya. Di sana, di antara aroma kayu lantai yang mengkilap dan sisa keringat yang menguap, Raka merasakan getaran itu lagi. Getaran aneh yang merambat dari dasar perut hingga ke dadanya. Itu bukan rasa takut terhadap seorang senior, bukan juga sekadar kagum. Itu adalah perasaan seperti dikenali. Seolah Bima memiliki kunci untuk membuka pintu yang selama ini Raka kunci rapat-rapat. Bima perlahan menoleh. Tatapannya tajam, mengunci mata Raka dengan intensitas yang membuat suhu ruangan terasa mendadak meningkat. Tidak ada kata yang terucap, hanya suara detak jantung Raka yang menghantam dinding dadanya sendiri. Keras, cepat, menuntut jawaban yang belum berani dia sampaikan. Di bawah bayangan lampu dojo yang temaram, Raka menyadari bahwa tembok pertahanan yang dia bangun di lapangan bola mulai retak hanya karena satu tatapan pria ini. Sebuah dominasi yang tidak butuh kekerasan, hanya butuh kehadiran yang begitu nyata, hingga Raka merasa telanjang di bawah pengamatannya. Pertandingan yang sesungguhnya baru saja dimulai, bukan di atas rumput hijau, tapi di ruang sempit ini, di mana nafas mereka mulai beradu dalam keheningan yang mencekam. Lorong sekolah itu sudah sepi. Hanya ada sisa-sisa panas yang memuai dari dinding beton setelah seharian dipanggang matahari. Di sana, di antara bayangan tiang-tiang yang memanjang, Bima berdiri menghadang langkah Raka.
Suaranya rendah, tenang, tapi memiliki getaran yang sanggup menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. "Raka, kapan latihan bola sore ini? Gua pengen lihat, sekalian ambil dokumentasi buat web sekolah." Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi bagi Raka itu adalah sebuah invasi. Bima berdiri begitu dekat hingga Raka bisa mencium aroma samar sabun pembersih wajah yang bercampur dengan aroma kain seragam yang bersih. Sangat berbeda dengan aroma keringat dan rumput yang biasa Raka hirup di lapangan. Jarak di antara mereka kini hanya tersisa beberapa inci. Ruang sempit yang terasa dipenuhi oleh listrik statis yang siap meledak kapan saja. Raka bisa merasakan suhu tubuh Bima yang hangat merambat melalui udara, menembus jersey tipis yang ia kenakan. Di bawah temaram lampu lorong yang mulai berkedip, mata Bima terlihat lebih gelap, lebih dalam, seolah sedang membedah setiap lapisan pertahanan yang mati-matian Raka bangun. Raka ingin mundur, tapi kakinya seolah tertanam di lantai kayu yang berderit pelan setiap kali ia bergeser. Dia merasa terpojok, bukan oleh ancaman fisik, tapi oleh dominasi emosional yang begitu halus, namun menuntut. Bima tidak menyentuhnya, belum, tapi keberadaannya di sana, dengan kamera yang menggantung di leher dan tatapan yang tidak pernah lepas, terasa lebih intim daripada sebuah pelukan. Jantung Raka berdegup kencang, menghantam rusuknya dengan irama yang kacau, seolah mencoba memberikan tanda bahaya yang diabaikan oleh otaknya. Nafas Raka mulai terasa pendek, tertahan di tenggorokan yang mendadak kering. Dia menyadari bahwa dokumentasi hanyalah sebuah pintu, dan Bima sedang memegang kuncinya, menunggu dengan sabar sampai Raka sendiri yang mempersilahkannya masuk. Di koridor yang mulai gelap ini, heningnya suasana justru membuat suara nafas mereka terdengar begitu nyata, saling mengejar, saling menguji, di tengah ketegangan yang nyaris pecah. Dan Raka tahu, setelah sore ini, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Deru mesin motor itu membelah sunyi, menciptakan getaran yang merambat dari jok, terus naik hingga ke sumsum tulang Raka. Di atas aspal yang mulai mendingin, dunia terasa melambat, seolah hanya menyisakan mereka berdua di bawah langit yang memerah. Bima duduk tegak di depannya. Bahunya yang lebar dan kokoh menjadi satu-satunya pemandangan yang bisa Raka lihat. Angin sore menerpa wajah, membawa aroma Bima yang maskulin, aroma yang kini begitu dekat hingga memenuhi setiap rongga paru-paru Raka. "Pegangan saja Raka, santai saja, biar tidak jatuh." Suara Bima terdengar rendah, berat, nyaris tenggelam oleh desau angin, namun begitu jernih di telinga Raka. Dengan jari-jari yang gemetar, Raka perlahan menggerakkan tangannya. Dia bisa merasakan panas tubuh Bima menembus lapisan kain jaket yang kasar di bawah telapak tangannya. Saat jemarinya melingkar di pinggang Bima, jantung Raka seolah berhenti berdetak untuk 1 detik yang abadi. Tubuhnya menempel rapat pada punggung Bima, merasakan setiap lekuk otot dan nafas yang teratur dari pria di depannya itu. Di sana, di tengah jalanan yang lengang, Raka merasa topeng yang ia pakai selama ini mulai retak. Getaran di dadanya bukan lagi takut, tapi sebuah pengakuan yang tak terucapkan. Tangan Raka menggenggam kuat pada jaket Bima, seolah takut jika ia melepaskannya, dunia akan kembali bergerak dan ia akan kehilangan momen ini selamanya. Setiap tarikan nafas Bima terasa seperti tarikan nafasnya sendiri, sebuah sinkronisasi yang intim dan menyesakkan. Di bawah cahaya jingga yang mulai meredup, Raka memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan yang menuntut ini. Sebuah kontak fisik sederhana yang membuat seluruh dunianya berhenti berputar sebentar. Ini bukan lagi tentang bola atau latihan, ini tentang detik ini, tentang punggung yang kokoh itu, dan tentang kejujuran yang mulai merayap naik ke tenggorokan Raka. Lampu stadion berderit, menyala satu persatu, membanjiri lapangan dengan cahaya pucat yang tajam.
Raka berlari, nafasnya memburu, setiap langkahnya menghantam rumput yang basah oleh embun sore. Bola di kakinya bukan lagi sekedar objek, itu adalah pelampiasan dari segala rasa sesak yang ia bawa sejak dari atas motor tadi. Di pinggir lapangan berdiri sebuah bayangan tinggi yang tak bergeming. Bima. Dia tidak hanya sekadar mendokumentasikan, dia sedang membedah setiap gerakan Raka melalui lensa kameranya. Raka bisa merasakan tatapan itu, tajam, menuntut, seolah Bima bisa melihat menembus otot-otot yang menegang dan jersey yang basah oleh keringat. Setiap kali Raka menoleh ke samping, dia menemukan mata itu tetap di sana, mengikutinya, tidak pernah lepas. Ada kebanggaan yang aneh di wajah Bima, sebuah binar yang belum pernah Raka lihat dari orang lain. Raka bermain seolah hidupnya sedang dipertaruhkan di atas rumput ini, seolah setiap dribble dan tendangannya adalah pesan yang ingin ia sampaikan namun tak mampu ia ucapkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, di bawah sorotan lampu stadion yang menyilaukan, Raka merasa benar-benar terlihat. Bukan sebagai atlet bintang, bukan sebagai mesin pencetak gol, tapi sebagai dirinya sendiri, tanpa topeng yang selama ini ia pakai untuk menipu dunia. Aroma tanah yang lembab dan keringat yang menguap dari tubuhnya terasa begitu pekat, menyatu dengan ketegangan yang menggantung di udara. Udara malam mulai mendingin, tapi tubuh Raka terasa terbakar, dipicu oleh kehadiran pria yang kini berdiri diam di kegelapan pinggir lapangan, mengawasinya dengan penuh kuasa, seolah Raka adalah satu-satunya objek yang layak untuk diabadikan malam itu. Detak jantungnya beradu dengan suara peluit pelatih, namun di telinga Raka hanya ada suara nafasnya sendiri yang berat dan bayangan Bima yang terus mengunci dunianya dalam diam. Rasa diawasi ini tidak lagi menakutkan, melainkan sesuatu yang ia dambakan dengan sangat putus asa. Suara riuh stadion telah mati, digantikan oleh desis halus dari mesin motor yang mulai mendingin di sudut parkiran yang gelap. Raka berdiri di sana, masih bisa merasakan sisa panas di otot-ototnya yang baru saja bekerja keras. Namun panas itu kini kalah oleh debaran di dadanya yang kian tak beraturan. Di depannya, Bima bersandar santai pada motornya. Sosoknya hampir menyatu dengan kegelapan malam, kecuali matanya yang masih berkilat tajam menangkap sisa cahaya dari lampu jalan yang berkedip di atas mereka. Keheningan di antara mereka terasa begitu padat, seolah-olah oksigen telah habis dihisap oleh ketegangan yang menggantung rendah. Raka mengepalkan tangan di dalam saku hoodie-nya, merasakan keringat dingin mulai merayap di punggungnya. Dia merasa telanjang, seolah jersey dan jaket yang ia kenakan tak mampu menyembunyikan apapun dari penglihatan Bima. Dengan suara yang hampir pecah, Raka memberanikan diri untuk memecah sunyi. "Kenapa?" bisiknya pelan. Suaranya serak, bergetar di udara malam yang lembab. "Kenapa cuma foto gue yang lo ambil?" Pertanyaan itu menggantung, berat dan menuntut jawaban yang selama ini Raka takutkan. Bima tidak segera menjawab. Dia justru membiarkan keheningan itu menyiksa Raka sebentar lagi, menikmati bagaimana nafas Raka mulai memburu dan tak beraturan. Di bawah temaram lampu yang redup, Raka bisa melihat sudut bibir Bima terangkat sedikit. Sebuah senyuman yang tidak bisa ditebak, tapi terasa begitu mendominasi. Aroma aspal basah dan aroma tubuh Raka yang maskulin bercampur dengan aroma malam yang dingin, menciptakan atmosfer yang begitu menyesakkan indera. Raka merasa seolah dunia telah menyusut hanya menjadi sepetak tanah di parkiran ini, di mana hanya ada dia dan pria yang tampaknya tahu persis apa yang sedang ia sembunyikan. Detak jantung Raka menghantam rusuknya dengan keras, menciptakan irama yang sinkron dengan detak mesin motor yang perlahan meredup. Dia menunggu, menahan nafas, merasakan setiap detik yang berlalu seperti tarikan senar yang nyaris putus. Di parkiran yang sunyi ini,
Raka menyadari bahwa dia bukan lagi sedang bersembunyi. Dia sedang menyerahkan diri pada sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar permainan bola. Keheningan itu terasa mencekam, seolah-olah waktu sengaja berhenti berputar untuk memberi ruang pada detak jantung Raka yang kian liar, menghantam dinding dadanya tanpa ampun. Bima tidak tertawa, dia juga tidak membuang muka. Dia justru melangkah maju satu langkah, menghapus sisa jarak yang ada, hingga Raka bisa merasakan embusan nafas Bima yang hangat di permukaan kulitnya yang dingin oleh angin malam. Sudut bibir Bima terangkat sedikit, membentuk sebuah senyum yang bukan sekadar candaan, tapi sebuah pengakuan yang sunyi. Karena cuma lo, Raka. Suaranya rendah, bergetar pelan seperti dentum bas yang merambat ke seluruh tubuh Raka. Lo satu-satunya alasan yang bikin gue berhenti motret yang lain. Kalimat itu jatuh seperti bom di tengah kesunyian parkiran itu. Jantung Raka seolah merosot jatuh ke dasar perutnya, meninggalkan rasa hampa yang mendadak dipenuhi oleh letupan adrenalin yang menyesakkan. Dan sebelum Raka sempat menarik nafas, dia merasakan sesuatu yang lebih nyata daripada sekadar kata-kata. Tangan Bima yang besar dan hangat bergerak perlahan namun pasti. Jari-jarinya menyentuh jemari Raka yang masih menggenggam di sisi tubuhnya. Sentuhan itu tidak ragu, tidak gemetar, melainkan sebuah cengkraman halus yang penuh dengan kepastian, sebuah klaim yang tak terucapkan. Panas dari telapak tangan Bima merambat cepat, menembus pori-pori kulit Raka, membakar sisa-sisa pertahanan yang selama ini dia bangun dengan susah payah. Seluruh latihan pura-pura kuat yang dia jalani selama bertahun-tahun di lapangan hijau seketika runtuh menjadi debu di bawah sentuhan sederhana itu. Raka merasa dunianya seakan miring, udara di sekelilingnya mendadak menjadi langka, dan satu-satunya oksigen yang tersisa hanyalah aroma maskulin dari tubuh Bima yang kini menguasai seluruh indranya. Di bawah keremangan lampu jalan yang mulai meredup, Raka menyadari bahwa dia tidak lagi sedang menatap seorang ketua OSIS. Dia sedang menatap takdirnya sendiri yang selama ini dia takuti, namun kini dia dambakan dengan seluruh sisa nafasnya yang tersengal. Ketegangan fisik di antara mereka kini berada di titik puncak, nyaris pecah, menunggu satu gerakan lagi untuk meruntuhkan segalanya selamanya. Dunia di sekitar Raka mendadak lenyap. Hanya menyisakan deru nafas Bima yang terasa panas menghantam permukaan kulit wajahnya yang lembab. Jantung Raka seolah merosot, jatuh jauh ke dasar perutnya saat ia menyadari bahwa tangan Bima yang hangat kini menggenggam jemarinya dengan kepastian yang tak tergoyahkan. Tidak ada keraguan di sana, hanya ada keberanian yang selama ini Raka sembunyikan di balik seragam bolanya. Raka merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Nafasnya tercekat di pangkal tenggorokan saat Bima mulai memangkas sisa jarak di antara mereka. Bima tidak terburu-buru. Dia memberikan Raka waktu untuk lari, untuk menolak, atau untuk menyerah. Namun Raka tetap di sana, terpaku dalam dominasi emosional yang begitu pekat hingga ia bisa mencium aroma maskulin Bima yang bercampur dengan dinginnya udara malam. Detak jantung Raka menghantam rusuknya dengan irama yang kacau, seolah mencoba memberikan peringatan terakhir sebelum benteng pertahanannya benar-benar rata dengan tanah. Seketika, semuanya menjadi sunyi. Saat bibir Bima menyentuh miliknya, ciuman itu terasa singkat, sangat lembut, namun membawa beban ribuan kata yang tak pernah sanggup Raka ucapkan. Itu bukan sekedar sentuhan fisik, itu adalah sebuah pengakuan, sebuah janji yang merayap masuk ke dalam jiwanya, menghancurkan sisa-sisa topeng pemain bola yang tangguh dan tak tersentuh. Raka memejamkan mata kuat-kuat, merasakan suhu tubuh Bima yang kini menjadi satu-satunya kompas di tengah kegelapan yang mengepung mereka. Segala ketakutan, segala latihan pura-pura kuat, dan segala kebohongan yang ia bangun sejak usia 18 tahun, semuanya runtuh dalam satu tarikan nafas yang dalam. Bima menarik wajahnya sedikit, menyisakan jarak yang begitu tipis hingga dahi mereka bersentuhan. "Lu gimana?" bisik Bima.
Suaranya serak, rendah, dan penuh dengan tuntutan yang tak bisa lagi dihindari. Raka perlahan mengangkat wajahnya, menatap mata tajam yang kini tampak lebih tenang itu. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi ingin bersembunyi. Dia membiarkan kejujuran mengalir di nadinya, menggantikan rasa takut yang selama ini menjadi nafasnya. Malam itu, di parkiran yang sepi dan lembab, hidup Raka telah berubah selamanya. Bukan karena sorak stadion, tapi karena satu pria yang berani melihatnya apa adanya, tanpa syarat, tanpa kepura-puraan. Di bawah temaram lampu warung kecil itu, udara malam yang dingin seolah tak mampu menembus kehangatan yang baru saja tercipta di antara mereka. Raka perlahan mengangkat wajahnya, menatap langsung ke dalam mandik mata Bima yang gelap dan tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak lagi merasa perlu memakai topeng pemain bola yang tangguh itu. "Gue sayang lo, Bima." Suara Raka terdengar rendah, jujur, dan tanpa beban. Sebuah pengakuan yang seketika meruntuhkan sisa-sisa ketakutan yang selama ini menghimpit dadanya. Di atas meja kayu yang sudah kusam itu, mereka duduk berhadapan, hanya dipisahkan oleh 2 piring gado-gado dan segelas es teh tawar yang mulai berembun. Raka memperhatikan bagaimana cahaya lampu yang redup memantul di mata Bima, menciptakan binar yang membuatnya merasa benar-benar dikenali, benar-benar diterima. Tidak ada sorak-sorai stadion, tidak ada tepuk tangan penonton, hanya ada suara tawa pelan yang sesekali pecah di antara mereka, menciptakan melodi yang jauh lebih indah daripada melodi kemenangan manapun. Aroma bumbu kacang yang gurih dan uap teh hangat memenuhi indera penciuman Raka, menyatu dengan rasa lega yang kini mengalir deras di nadinya. Jari-jarinya sesekali menyentuh pinggiran gelas yang dingin, kontras dengan suhu tubuhnya yang masih terasa hangat setelah momen di parkiran tadi. Bima menatapnya dengan cara yang membuat Raka merasa menjadi satu-satunya orang yang ada di dunia ini. Sebuah dominasi yang tidak lagi menuntut, melainkan melindungi. Di warung sederhana ini, di tengah keheningan malam yang hanya diiringi suara kendaraan di kejauhan, Raka menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan kemegahan. Kadang ia datang dalam bentuk kesederhanaan meja kayu dan keberanian untuk berhenti bersembunyi. Napas Raka kini terasa lebih panjang, lebih ringan, seolah setiap sel di tubuhnya baru saja diberikan izin untuk bernapas dengan bebas. Pertandingan terberat dalam hidupnya telah usai, dan dia keluar sebagai pemenang, bukan karena skor di papan nama, tapi karena dia akhirnya berani mencintai dengan cara yang paling nyata. Malam semakin larut. Jalanan yang tadinya bising kini terasa seperti milik mereka berdua saja. Di atas motor yang melaju membelah angin malam yang menusuk, Raka tidak lagi duduk dengan jarak yang kaku atau ragu-ragu. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Bima, memeluknya dengan erat, seolah sedang mendekap satu-satunya sauh di tengah samudra yang luas dan tak berpantai. Punggung Bima yang kokoh dan tegap terasa begitu hangat di dada Raka, memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan, bahkan saat ia berdiri gagah di tengah stadion penuh sorak-sorai penonton. Raka menyandarkan kepalanya di bahu Bima, membiarkan aroma maskulin yang khas bercampur dengan dinginnya udara malam memenuhi indera penciumannya, sebuah aroma yang kini ia sebut sebagai rumah. Di bawah kerlip lampu jalan yang melesat cepat seperti kilasan masa lalu, Raka memejamkan mata, meresapi setiap getaran mesin di bawah mereka yang seolah menyatu dengan detak jantungnya yang kini lebih tenang, lebih teratur. Dia teringat kembali pada mimpi-mimpi lamanya tentang lapangan hijau dan tepuk tangan dunia. Namun kini ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak butuh ribuan pasang mata untuk menyaksikannya. Kadang, cinta memang tidak datang dengan sorak-sorai. Cinta hanya datang dengan satu orang yang berani menembus dinding beton yang kau bangun dan melihatmu apa adanya, tanpa syarat, tanpa topeng. Raka, si pemain bola yang dulu hidup dalam kepura-puraan dan ketakutan yang mencekik, kini merasa beban di pundaknya telah menguap bersama angin malam.
Pelukannya di pinggang Bima mengencang, sebuah janji bisu bahwa mulai detik ini, dia tidak akan pernah lagi berjalan sendirian di lapangan yang sepi. Dia adalah Raka, pria lapangan hijau yang akhirnya berani mencintai, tanpa harus lagi bersembunyi di balik bayang-bayang identitas yang semu. Di tengah kegelapan malam yang tenang, dia akhirnya benar-benar bernafas. Pagi itu, koridor sekolah terasa jauh lebih sempit daripada biasanya. Udara terasa pengap, dipenuhi aroma pembersih lantai yang tajam dan kebisingan suara siswa yang saling bersahutan. Namun bagi Raka, semuanya hanya terdengar seperti dengung yang jauh. Di balik seragam putihnya yang bersih, detak jantungnya masih menyimpan ritme yang sama dengan malam itu. Liar, menuntut, dan tak terkendali. Dia berjalan dengan langkah yang dipaksakan tegak, kembali menjadi prajurit yang disiplin, kembali menggunakan topeng yang selama ini melindunginya dari dunia sepak bola yang tidak ramah. Namun, di ujung lorong itu, sosok Bima muncul. Tinggi, tegap, dengan aura kepemimpinan yang membuat kerumunan seolah terbelah dengan sendirinya. Jantung Raka seolah berhenti berdetak saat mata mereka bertemu. Tatapan Bima tidak berubah, tetap tajam, tetap mengunci, namun kali ini ada kilat rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh Raka. Saat jarak mereka terkikis, suhu di lorong itu mendadak naik. Raka bisa merasakan panas tubuh Bima yang merambat melalui udara. Aroma maskulin yang kini terasa begitu intim dan menyiksa karena tak bisa ia rengkuh. Raka mengepalkan tangannya kuat-kuat pada tali tasnya hingga buku jarinya memutih, menahan diri agar tidak berhenti, menahan diri agar tidak menyentuh lengan yang hanya berjarak beberapa senti dari bahunya. Di dunia ini, rahasia mereka adalah sesuatu yang paling berbahaya. Mereka hanya dua orang yang saling berpapasan, tanpa kata, tanpa sentuhan, namun di bawah permukaan ada tarikan nafas yang tertahan, ada detak jantung yang saling mengejar, dan ada sebuah kejujuran yang sedang berteriak di tengah keheningan yang mencekam. Bau keringat tipis di pelipis Raka, hawa hangat dari nafas Bima yang sempat menyapu pipinya saat mereka berpapasan, semuanya terasa seperti luka yang terbuka kembali. Inilah permainan baru mereka, sebuah sandiwara yang jauh lebih melelahkan daripada latihan fisik manapun di lapangan hijau. Raka terus melangkah, tanpa menoleh, meski jiwanya seolah tertinggal di belakang, di tangan pria yang kini perlahan menghilang di balik kerumunan koridor yang gelap. Suara tetesan air dari ujung kran yang bocor bergema di tengah keheningan ruang ganti yang lembab. Dinginnya ubin menyentuh telapak kaki Raka yang telanjang, namun seluruh tubuhnya justru terasa seperti sedang terbakar. Di dalam ruangan yang dipenuhi uap panas ini, aroma sabun yang tajam bercampur dengan aroma keringat yang belum sepenuhnya hilang, menciptakan udara yang begitu berat untuk dihirup. Raka mencoba memejamkan mata, mencoba mengatur detak jantungnya yang menghantam rusuk dengan liar. Namun dia tahu, dia tidak sendirian. Langkah kaki itu, pelan namun pasti, terdengar mendekat di atas lantai yang basah. Dan tiba-tiba, udara di depan Raka mendadak hilang, digantikan oleh kehadiran Bima yang begitu nyata, begitu mendominasi. Raka bisa merasakan panas tubuh Bima merambat melalui uap air yang tebal, mengepungnya di antara barisan loker logam yang dingin. Nahan nafas lagi, Raka. Suara Bima terdengar seperti bisikan maut di telinganya, berat, rendah, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Raka membuka mata, menemukan tatapan Bima yang tajam tepat di depan wajahnya, hanya berjarak beberapa senti, hingga ia bisa melihat pantulan dirinya sendiri di mata yang gelap itu.
Tangan Bima bergerak, menghantam loker di samping kepala Raka dengan suara logam yang berdentang pelan, mengunci Raka dalam sangkar yang tak terlihat. Di sini tidak ada orang lain, tidak ada lapangan bola, tidak ada topeng yang perlu dipakai. Hanya ada mereka berdua di tengah kepulan uap yang menyesakkan indera. Suhu ruangan seolah meningkat drastis, membuat keringat baru mulai muncul di pelipis Raka, menetes perlahan menuju rahangnya yang kaku. Setiap tarikan nafas Bima terasa seperti tuntutan, sebuah paksaan halus untuk menyerah pada ketegangan yang sudah nyaris pecah di antara mereka. Jantung Raka berdegup begitu kencang hingga ia takut Bima bisa mendengarnya di tengah sunyi yang mencekam ini. Dia merasa terjepit di antara rasa takut dan keinginan yang amat besar untuk ditarik lebih dekat. Di bawah temaram lampu ruang ganti yang mulai berkedip, Raka menyadari bahwa tembok terakhirnya baru saja runtuh, dan kali ini tidak ada lagi tempat untuk lari, karena dominasi pria di depannya ini telah menguasai setiap jengkal ruang dan nafasnya. Di dalam ruang ganti yang pengap oleh uap, oksigen seolah-olah menguap, meninggalkan Raka yang terengah di antara himpitan tubuh Bima dan dinginnya barisan loker besi. Aroma sabun yang tajam bercampur dengan uap air yang panas, menciptakan kabut yang mengaburkan pandangan, namun justru mempertajam segala indera lainnya. Raka bisa merasakan setiap inci keberadaan Bima, panas yang memancar dari dada pria itu, dan hembusan nafasnya yang kini menyapu permukaan kulit leher Raka yang lembab. Jantung Raka menghantam rusuknya dengan irama yang kacau, keras dan menuntut, seolah mencoba mendobrak keluar dari sangkar daging dan tulang. Setiap kali Bima bergerak sedikit lebih dekat, Raka merasa dunianya menyusut, hingga hanya tersisa ruang sempit di antara mereka yang kini dipenuhi oleh tegangan listrik statis. "Kenapa lo gemeteran, Raka?" Bisikan itu rendah, serak, dan mengandung otoritas yang membuat lutut Raka terasa lemas. Bima tidak menyentuhnya secara kasar. Dia hanya meletakkan ujung jarinya di kerah baju Raka, sebuah gerakan yang sangat ringan, namun terasa lebih berat daripada beban angkat besi yang biasa Raka hadapi di gym. Raka memejamkan mata kuat-kuat, mencoba mencari sisa-sisa pertahanan diri yang selama ini ia banggakan sebagai seorang atlet. Namun di sini, di bawah tatapan Bima yang membedah jiwanya, dia hanyalah seorang pria yang sedang menyerahkan seluruh rahasianya. Suara tetesan air yang jatuh ke lantai ubin terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur menuju kehancuran. Raka bisa merasakan suhu tubuhnya sendiri naik, beradu dengan hawa dingin dari logam di punggungnya, menciptakan kontras yang menyiksa sekaligus memabukkan. Nafasnya mulai pendek, tersangkut di kerongkongan yang mendadak kering, saat dia menyadari bahwa dominasi Bima bukan lagi tentang kekuatan fisik, tapi bagaimana pria ini mampu mengenali setiap ketakutan dan keinginan yang paling dalam di hati Raka. Di tengah kesunyian yang mencekam ini, Raka hanya bisa bersandar, membiarkan uap menyelimuti mereka berdua, menunggu momen di mana ketegangan ini akhirnya akan pecah dan mengubah hidupnya selamanya. Karena di ruang ganti yang remang ini, Raka tahu dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama lagi. Kerak. Suara pintu di ujung lorong yang terbuka pelan memecah keheningan yang menyesakkan di dalam ruang ganti itu. Raka tersentak, napasnya yang tadi tertahan di tenggorokan kini keluar dalam satu hembusan yang gemetar dan panas. Detak jantungnya yang tadinya beraturan kini berpacu lebih kencang, menghantam rusuknya seolah-olah ingin meledak keluar dari balik jersey yang basah. Namun, mata Bima tidak beralih. Dia tetap diam dalam posisinya yang mendominasi, membiarkan sisa panas dari tubuhnya terus membakar kulit Raka melalui uap air yang mengepung mereka. "Ada orang," bisik Raka, suaranya serak, nyaris hilang di antara deru napasnya sendiri yang kian tak terkendali.
Bima perlahan menarik tangannya dari loker besi itu. Gesekan kulitnya dengan logam menciptakan suara seret yang halus, namun terasa memekakan telinga di tengah sunyi yang mencekam. Raka merasakan kehilangan yang mendadak, sebuah ruang kosong yang dingin saat Bima mulai mundur satu langkah. Namun tatapan pria itu masih mengunci matanya, tajam, dalam, seolah sedang menanamkan sebuah janji yang belum selesai. Di bawah temaram lampu yang berkedip, Raka bisa melihat bayangan di pintu yang semakin jelas. Suara langkah kaki yang mendekat di atas lantai beton lorong sekolah terdengar seperti dentum jam kematian bagi rahasia mereka. Keringat dingin kini merayap di punggung Raka, beradu dengan suhu ruangan yang lembab dan panas, menciptakan sensasi yang menyesakkan inderanya. Dia ingin bergerak, ingin segera mengenakan bajunya dan lari dari sana. Namun kakinya seolah tertanam di ubin yang basah, terhipnotis oleh aura Bima yang tetap tenang di tengah ancaman yang mendekat. Aroma sabun dan uap air kini terasa seperti racun yang memabukkan, membuat Raka sulit untuk berpikir jernih. Dia hanya bisa menatap Bima, mencari jawaban di balik bayang-bayang wajah pria yang baru saja menghancurkan seluruh dinding pertahanannya. Di koridor luar, suara tawa samar mulai terdengar, mengingatkan Raka bahwa dunia nyata sedang menunggu untuk menghakiminya. Namun di sini, di ruang sempit yang dipenuhi uap ini, yang ada hanyalah tarikan nafas yang saling mengejar dan sebuah ketegangan yang nyaris pecah, meninggalkan rasa lapar yang belum terpuaskan di setiap jengkal kulitnya yang masih bergetar. Malam itu, di bawah langit yang legam dan berat oleh mendung yang menggantung, Raka berdiri di tepi lapangan hijau yang kini sunyi. Tidak ada lagi suara riuh penonton, tidak ada lagi beban untuk menjadi pemain bola yang sempurna di mata dunia. Di dalam rongga dadanya, jantungnya berdegup dengan irama yang baru, sebuah simfoni kejujuran yang selama ini ia bungkam di bawah rumput lapangan hijau. Dia menghirup udara malam yang dingin, membiarkan aroma tanah basah dan sisa keringat di tubuhnya menyatu dengan rasa lega yang kini mengalir deras di nadinya. Di kejauhan, di tengah kegelapan yang menyelimuti gawang, dia bisa merasakan kehadiran Bima. Pria itu tidak perlu bersuara, keberadaannya saja sudah cukup untuk mendominasi seluruh ruang di hati Raka, memberikan rasa aman yang tak pernah ia temukan dalam sorak-sorai stadion. Raka menyadari bahwa selama ini, lapangan ini bukanlah tempatnya untuk bersembunyi, melainkan tempatnya untuk ditemukan. Ketegangan yang tadi nyaris pecah di ruang ganti, kini telah berubah menjadi api yang tenang, membakar habis semua topeng kepura-puraan yang ia pakai sejak usia 18 tahun. Dia tidak lagi takut pada tatapan orang lain, karena dia telah menemukan satu-satunya pasang mata yang berani melihatnya apa adanya. Tangannya tidak lagi mengepal karena marah atau ragu, melainkan terbuka untuk merengkuh takdir yang baru saja dimulai. Di bawah temaram lampu stadion yang mulai padam satu persatu, Raka melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Dia adalah Raka, pemain bola dengan rahang tegas dan jiwa yang kini utuh. Dan malam ini, di tengah keheningan yang mencekam namun begitu intim, dia akhirnya berani mencintai tanpa harus lagi bersembunyi di balik kegelapan. Dunia mungkin tetap sama, tapi bagi Raka, nafasnya kini terasa jauh lebih bermakna karena ia tak lagi bernafas sendirian.